Organisasi Bisnis, Kelompok 9 Ekonomi Mikro. Anggota kelompok Esther Yohana Simanjuntak, Gabriela Nomia Spisiregar, dan Muhammad Idris. Definisi organisasi bisnis. Organisasi bisnis berasal dari dua kata, organisasi dan juga bisnis. Bisnis sendiri merupakan semua aktivitas yang telah diorganisasikan oleh sejumlah orang di bidang industri. Sedangkan organisasi lebih merujuk ke perkumpulan orang serta aktivitas guna mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut para ahli, menurut Raymond M. Gloss menyatakan pengertian organisasi bisnis di dalam bukunya yang berjudul Business, Its Nature and Environment, and Introduction. Menurutnya, bisnis merupakan semua kegiatan yang telah diorganisasikan oleh banyak orang yang mana mereka berkecimpung di dunia perindustrian, dan kemudian sebuah organisasi atau perusahaan akan melakukan berbagai perbaikan standar serta kualitas produknya. Sedangkan perusahaan yaitu sebuah organisasi yang di dalamnya memproses sumber daya ekonomi serta keahlian sehingga akan tercipta suatu barang maupun jasa. Kemudian hasil tersebut akan ditujukan kepada para konsumen yang diharapkan supaya perusahaan mendapatkan keuntungan. Di dalam organisasi bisnis, motivasi utamanya adalah laba. Pertimbangan dalam memilih bentuk perusahaan. Pertama, jenis usaha yang dijalankan, seperti jasa, industri, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, jumlah biaya modal dan kemungkinan penambahan modal. Yang ketiga, rencana pembagian laba. Yang keempat, penentuan tanggung jawab perusahaan. Yang kelima, penanggungan resiko yang akan dihadapi. Yang keenam, prinsip-prinsip pengawasan yang akan digunakan. Yang ketujuh, jangka waktu berdirinya perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis usaha yang dimiliki oleh seorang individu. Namun dalam praktiknya, badan usaha ini seringkali berupa perusahaan keluarga, di mana seluruh atau sebagian anggota keluarga terlibat dalam operasionalnya. Seringkali suami dan istri bekerja sama dalam menjalankan usaha ini, dan anak-anak dalam keluarga tersebut juga biasanya ikut membantu dalam kegiatan perusahaan. Kelebihan perusahaan perseorangan. Pertama, pemilik memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan keputusan diambil dan dilaksanakan dengan cepat. Yang kedua, semua keuntungan dari perusahaan sepenuhnya menjadi hak pemilik. Yang ketiga, kerahasiaan perusahaan dapat terjaga baik dalam hal keuangan maupun dalam proses produksi. Yang keempat, biasanya pemilik perusahaan lebih bersemangat untuk mencapai tujuan dari usahanya. Yang kelima, mudah dibentuk dan dibubarkan. Yang keenam, bekerja dengan sederhana. Dan yang ketujuh, pengolahannya sederhana. Kekurangan perusahaan perseorangan. Yang pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan bersifat tidak terbatas. Di sini semua harta pribadi menjadi jaminan untuk hutang perusahaan. Yang kedua, sumber keuangan perusahaan terbatas, karena usaha untuk mendapatkan dana sangat bergantung pada kemampuan pemilik perusahaan saja. Yang ketiga, kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin, karena jika pemilik meninggal atau terkena hukuman penjara, maka aktivitas perusahaan akan berhenti. Yang keempat, pengelolaan manajemen lebih kompleks karena semua aktivitas manajemen seperti pencairan kredit, pembelanjaan, produksi, ketenaga kerjaan, dan pemasaran dilakukan oleh pemilik sendiri. Yang kelima, sulit untuk mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Dan yang keenam, resiko dari kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Kedua, CV atau Komanditer Vennootschap. Persekutuan komanditer adalah sebuah persekutuan di mana satu atau lebih orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau lebih orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pimpinan. Para anggota persekutuan menyetorkan uang sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan dalam persekutuan. Tujuan didirikannya persekutuan komanditer adalah untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. Sekutu dalam perseroan dapat dikelompokkan menjadi: pertama, sekutu komplementer, yaitu sekutu aktif yang bersedia memimpin dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya sesuai pasal 18 KUHD. Yang kedua, sekutu komanditer, yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan namun mempercayakan uangnya dan hanya bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Keanggotaan dalam CV terdiri dari
Yang pertama, sekutu pimpinan atau general partner. Yang kedua, sekutu terbatas atau limited partner. Yang ketiga, sekutu diam atau silent partner. Yang keempat, sekutu rahasia atau secret partner. Yang kelima, sekutu junior dan sekutu junior atau senior and junior partner. Yang terakhir, dormant atau sleeping partner. Kelebihan CV yaitu Komanditer Venoscape. Yang pertama, pendiriannya relatif mudah. Yang kedua, modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang keempat, manajemen dapat diverifikasikan. Yang kelima, kesempatan untuk berkembang lebih besar. Kekurangan dari CV yaitu yang pertama, kelangsungan hidupnya tidak menentu. Yang kedua, sulit untuk menarik kembali modal, terutama bagi sekutu pimpinan. Dan yang ketiga, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga, firma. Firma merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Laba dari usaha ini akan dibagi bersama, begitu juga jika terdapat kerugian, yang akan ditanggung secara bersama. Ketentuan mengenai firma ini diatur di dalam pasal 16 KUHD yang diperkuat dengan pasal 16 dan 18 KUHP, dan intinya menyebutkan, dalam keanggotaan, setiap anggota berhak menjadi pemimpin. Anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota lain. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya, sebab bila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutup hutang perusahaan, maka kekayaan pribadi para sekutu menjadi jaminan. Sekutu yang tidak memasukkan modal, hanya tenaga saja, maka akan memperoleh bagian laba atau rugi sama dengan sekutu yang memasukkan modal terkecil. Kelebihan firma. 1. Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Kedua, pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akta pendirian. Ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Yang keempat, keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik. Kekurangan dari firma yang pertama itu adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan. Kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi hutang-hutang firma. Yang kedua, kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu, sebab jika salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, secara otomatis firma menjadi bubar. 4. Perseroan terbatas atau PT. Sesuai dengan pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terdistribusi dalam bentuk saham dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Jenis-jenis perseroan terbatas. Yang pertama, PT tertutup, di mana saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam modalnya. Pemegang saham biasanya berasal dari keluarga dan surat-surat saham ditulis atas nama pemilik. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan mengamankan harta benda yang digunakan untuk usaha. Yang kedua, PT terbuka, di mana saham-sahamnya dapat dimiliki oleh siapa saja. Saham di sini biasanya tidak atas nama, melainkan saham atas tunjuk, sehingga mudah untuk dipindah tangankan, seperti menjualnya kepada orang lain. Yang ketiga, PT kosong, yaitu suatu PT yang sudah tidak beroperasi dan hanya tersisa namanya. Hal ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan untuk melunasi utang tanpa menjual seluruh saham yang dimiliki. Yang terakhir, PT asing. PT asing merupakan PT yang didirikan di luar negeri berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut dan berkedudukan di luar negeri. Pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA menyatakan bahwa perusahaan yang berencana untuk berinvestasi di Indonesia harus berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan terdaftar di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kelebihan dari perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, tanggung jawab yang terbatas sehingga tidak menimbulkan risiko pada kekayaan pribadi atau kekayaan keluarga pemilik. Dua, kontinuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin.
karena tidak tergantung pada jumlah peserta, pemilik dapat berganti. Hak milik mudah dipindahkan dengan menjual saham kepada pihak lain. Dan yang keempat, memudahkan memperoleh modal tambahan untuk memperluas volume usaha. Contohnya dengan menerbitkan saham baru. Dan yang kelima, itu manajemen dan spesialisasinya memfasilitasi pengolahan sumber-sumber modal dengan cara yang efisien. Seorang manajer yang kurang kompeten bisa diubah dengan manajer yang lebih kompeten. Kekurangan dari perseroan terbatas atau PT yang pertama adalah di mana PT adalah subjek pajak tersendiri, sehingga dividen yang diterima pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak penghasilan bagi pemegang saham tersebut. Yang kedua, proses pendirian lebih sulit dan membutuhkan akta notaris serta izin khusus untuk jenis usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pendirian relatif mahal. Yang keempat, kurangnya kerahasiaan perusahaan akibat dari kewajiban untuk melaporkan semua aktivitas kepada pemegang saham, terutama yang berkaitan dengan laba perusahaan. Yang kelima, itu terbatasnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara. BUMN didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan dan mineral, pertanian perikanan, perkebunan, keuangan, dan lain-lain. Ciri-ciri BUMN adalah yang pertama, kekuasaan dipegang oleh pemerintah, yang kedua, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik, ketiga, sebagai sumber pendapatan negara, keempat, semua risiko ditanggung oleh pemerintah, yang kelima, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan yang terakhir, saham bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Kelebihan BUMN pertama, berorientasi pada pelayanan publik. Yang kedua, fokus utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat, bukan semata-mata mencari keuntungan. Yang ketiga, stabilitas finansial. Keempat, didukung oleh pemerintah sehingga memiliki akses modal yang lebih mudah dan stabil. Kelima, penyediaan lapangan kerja. Keenam, membantu mengurangi pengangguran dengan menyediakan banyak peluang kerja. Ketujuh, pengelolaan sumber daya yang strategis. 8. Mengelola sektor vital seperti energi, transportasi, dan komunikasi untuk kepentingan nasional. 9. Mendukung pembangunan nasional. 10. Berperan aktif dalam pengembangan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Kekurangan BUMN pertama, kurang efisien. Kedua, proses birokrasi yang panjang sering menghambat pengambilan keputusan dan operasional. 3. Ketergantungan pada pemerintah. 4. Kinerja sering dipengaruhi oleh kebijakan politik dan pemerintah. 5. Persaingan yang rendah. 6. Karena sering memonopoli sektor tertentu, inovasi bisa terhambat. 7. Potensi korupsi dan penyalahgunaan. 8. Rentan terhadap praktik korupsi jika pengawasan kurang ketat. 9. Beban keuangan negara. Dan yang 10. Jika tidak menguntungkan, bisa menjadi beban bagi anggaran negara. 6. Perusahaan negara jawatan atau perjan. Kegiatan usaha perjan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat demi kesejahteraan umum atau public service, seraya tetap mempertimbangkan efisiensinya. Perjan bisa memiliki fasilitas-fasilitas negara karena merupakan bagian dari suatu departemen atau direktorat jenderal. Semua pegawainya berstatus sebagai pegawai negeri. Perjan memiliki hubungan hukum publik sehingga dalam hal terjadi sengketa, perjan berposisi sebagai pemerintah. Contoh perjan di Indonesia adalah Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA yang beroperasi di daerah Jawa dan Sumatera. Kelebihan perjan. Pertama, berorientasi pada pelayanan masyarakat. Fokus utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan. Kedua, pendanaan dari pemerintah dapat memperoleh dukungan dana penuh dari anggaran negara sehingga operasionalnya lebih stabil. Ketiga, pengelolaan aset negara. Mengelola sektor strategis yang penting bagi kesejahteraan masyarakat seperti transportasi dan utilitas publik. 4. Tidak memprioritaskan keuntungan. Memberikan layanan dengan biaya yang terjangkau seringkali disubsidi oleh pemerintah. Kekurangan perjan. 1. Efisiensi rendah. Karena lebih fokus pada pelayanan, efisiensi dalam pengelolaan sering diabaikan. 2. Ketergantungan pada anggaran negara. Bergantung pada dana pemerintah sehingga rentan terhadap krisis keuangan jika dana negara terbatas. 3. Kurangnya inovasi. Tidak termotivasi untuk bersaing dan berinovasi karena tidak berorientasi pada profit. 4. Pengawasan yang lemah. Rentan terhadap penyalahgunaan wewenang atau korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. 5. Tidak fleksibel. Terikat pada aturan birokrasi yang rumit sehingga lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat. PD atau perusahaan daerah.
Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dengan kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan negara. Tujuan PD ini adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya akan untuk pembangunan daerah. Pengurusan PD tidak lagi dilakukan oleh Badan Pimpinan Perusahaan-Perusahaan Daerah atau Bapipda, tetapi diserahkan kepada gubernur atau kepala daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 18/1969. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintahan daerah dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1969. Pengurus perusahaan-perusahaan daerah tidak lagi dilakukan oleh Badan Pimpinan Perusahaan-Perusahaan Daerah atau Bapipda, dan pengurus selanjutnya diserahkan kepada gubernur atau kepala daerah. Contoh perusahaan daerah antara lain adalah Purwosari dan PD Pencetakan Radia Indria. Kelebihan perusahaan daerah atau PD. 1. Meningkatkan pendapatan daerah. Keuntungan yang diperoleh langsung masuk ke kas daerah untuk pembangunan. 2. Berorientasi pada pelayanan publik, fokus pada penyediaan layanan atau produk yang dibutuhkan masyarakat daerah. 3. Pemanfaatan sumber daya yang lokal, yaitu mendukung pengelolaan potensi daerah seperti air bersih, transportasi, atau energi. 4. Menciptakan lapangan kerja, membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal sehingga mengurangi pengangguran di daerah. 5. Dukungan pemerintah daerah, didukung oleh pemerintah daerah baik dalam hal regulasi maupun modal awal. Kekurangan perusahaan daerah atau PD. 1. Efisiensi yang rendah. Seringkali kurangnya efisien karena manajemen terpengaruh oleh birokrasi. Kedua, ketergantungan pada anggaran daerah, rentan terhadap kinerja yang buruk jika subsidi dari pemerintah daerah tidak mencukupi. Kurangnya profesionalisme, di mana pengelolaan terkadang kurang profesional karena posisi strategis sering diisi berdasarkan politik, bukan kompetensi. Yang keempat, lambat berinovasi, tidak selalu kompetitif karena minimnya dorongan untuk bersaing dengan perusahaan swasta. Dan yang kelima, potensi penyalahgunaan wewenang, rentan terhadap korupsi atau penyimpangan jika pengawasannya yang tidak ketat. 8. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sifatnya melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli. Usaha perdagangan juga mengutamakan keuntungan dari penjualan dagangannya. Keuntungannya tersebut dapat dijadikan lagi sebagai modal, biaya distribusi, dan biaya operasional. Dapat dikatakan hasil dari perdagangan tersebut selain untuk perusahaan atau individu, hasilnya akan diputar kembali untuk kebutuhan perdagangan. Faktor penting dalam usaha perdagangan adalah yang pertama, sadar tingkat persaingan, yang kedua, kualitas pelayanan, dan yang ketiga, kualitas barang. Kelebihan usaha perdagangan. 1. Berorientasi pada anggota. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota, bukan keuntungan semata. 2. Modal yang fleksibel. Modal berasal dari simpanan anggota sehingga lebih mudah diakses. 3. Pengelolaan demokrasi. Tiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan tanpa memandang jumlah modal yang dimiliki. 4. Pembagian keuntungan yang adil. Sisa hasil usaha dibagikan berdasarkan partisipasi anggota, bukan modal yang disetor. 5. Meningkatkan solidaritas. Itu membantu mempererat hubungan antar anggota karena sistemnya berbasis kerjasama. Kekurangan usaha perdagangan. 1. Manajemen yang kurang profesional, sering dikelola oleh orang-orang yang pengalaman terbatas sehingga tidak efisien. 2. Modal yang terbatas, di mana bergantung pada simpanan anggota sehingga sulit berkembang tanpa tambahan modal eksternal. Ketergantungannya pada anggota yang aktif. Jika anggota tidak aktif atau kurang berkontribusi, kinerja koperasi dapat terganggu karena lebih fokus pada kesejahteraan anggota. 9. Koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah suatu badan usaha yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Status badan hukum koperasi diperoleh setelah adanya pengesahan dari pemerintah, khususnya Menteri Koperasi. Kelebihan koperasi. 1. Berbasis anggota, fokus pada kesejahteraan anggota, bukan hanya keuntungan semata. Yang kedua, demokrasi dalam pengelolaan. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan tanpa memandang jumlah modal yang disetor. Ketiga, pembagian keuntungan yang adil, di mana sisa hasil usaha dibagikan berdasarkan partisipasi anggota, bukan hanya jumlah modal. Yang keempat, meningkatkan solidaritas dan kerjasama. Sistemnya memperkuat rasa kebersamaan dan saling membantu di antara anggota. Dan yang kelima, mendapatkan dukungan pemerintah, sering mendapat fasilitas dan subsidi dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan koperasi. Dan yang keenam, modal
model yang relatif fleksibel. Model berasal dari simpanan anggota sehingga tidak terlalu bergantung pada pinjaman eksternal. Kekurangan koperasi. 1. Modal yang terbatas, bergantung pada kontribusi anggota sehingga sulit mengembangkan usaha jika jumlah modal yang kecil. 2. Manajemen yang tidak profesional, seringkali dikelola oleh orang yang kurang berpengalaman mengakibatkan efisiensi yang rendah. 3. Kurangnya daya saing, sulit bersaing dengan perusahaan swasta yang lebih agresif dengan dalam inovasi dan pemasaran. 4. Rentan dengan konflik internal, perbedaan pendapat atau ketidakpuasan anggota dapat mempengaruhi operasional koperasi. 5. Ketergantungan pada anggota yang aktif, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada keaktifan dan kontribusi anggota. 6. Lambat dalam berinovasi, cenderung mengambil keputusan yang konservatif untuk menghindari risiko yang dapat membahayakan anggota. Fungsi produksi dengan satu faktor produksi berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut, dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Juga teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. TP total product, MP marginal product, AP average product. 1. TP atau total product. TP adalah total output yang dihasilkan oleh kombinasi tertentu dari input. Misalnya, total barang yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan dalam suatu periode. Kurva TP biasanya berbentuk melengkung ke atas pada awalnya karena efisiensi input yang meningkat dan kemudian mulai mendatar atau menurun karena adanya diminishing returns atau penurunan hasil marginal. Yang kedua, MP atau marginal product. MP adalah tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input sementara input lainnya tetap. Rumusnya MP sama dengan delta TP per delta L. Kurva MP biasanya naik pada awalnya karena efisiensi, kemudian menurun setelah mencapai puncaknya karena law of diminishing returns. Yang ketiga, AP atau average product. AP adalah jumlah rata-rata output yang dihasilkan per unit input. Rumusnya AP sama dengan TP per L. Kurva AP biasanya berbentuk parabola, naik hingga mencapai puncaknya dan kemudian turun seiring bertambahnya input. Kurva TP, MP, dan AP. Yang pertama, kurva TP yang bergaris berwarna biru pada gambar menunjukkan total output yang dihasilkan saat tenaga kerja meningkat. Yang kedua, kurva MP, garis berwarna hijau pada gambar yang menunjukkan tambahan output yang dihasilkan oleh penambahan satu unit tenaga kerja. Kurva ini biasanya mencapai puncak sebelum TP, lalu menurun karena diminishing returns. Yang ketiga, ada kurva AP, garis berwarna merah pada gambar, di mana menunjukkan output rata-rata per unit tenaga kerja. Kurva ini memuncak saat MP memotongnya, lalu menurun. Maka kesimpulannya, yaitu bentuk organisasi bisnis yang beragam, mulai dari perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, koperasi, hingga badan usaha milik negara. Setiap bentuk memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangannya yang berbeda. Pilihan bentuk organisasi bisnis bergantung pada tujuan, sumber daya, dan kebutuhan pengelolaan. Kombinasi antara efisiensi, inovasi, dan kepentingan sosial menjadi kunci keberhasilan setiap jenis organisasi. Memahami teori produksi dan keseimbangan produsen membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan input untuk mencapai efisiensi biaya dan memaksimalkan laba. Dalam proses produksi, peran analisis produktivitas dan pemilihan kombinasi input yang tepat menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar.